Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Faus Muhammad dengan NIM 2014-2019. Saya ajaran Bapak dengan NIM 2014-223. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari video kami yang berjudul Ayat-ayat yang membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis. Ini akan mempresentasikan hasil dari video kami dan pembahasan. Yang pertama itu terjemahan ayat-ayat yang membangun dasar hukum ekonomi. Nah, yang kedua ini ada kata kunci ayat-ayat yang membangun dasar hukum ekonomi dan maknanya, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah tafsir atau penafsiran kata kunci suatu ayat tersebut. Dan yang terakhir pembahasan kita yaitu merumuskan hukum dari ayat tersebut. Ini kami akan meliputi pembahasan yaitu dari 3 surat ya teman-teman. Yaitu dari yang pertama surat Al-An'am ayat 165, yang kedua surat Al-Baqarah ayat 29, dan terakhir itu surat Al-Luqman ya ayat 20. Baik, di sini saya akan membacakan dan menerjemahkan surat dari Al-An'am ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'akum khalaifal ardi wa ba'dakum fawqan ba'din darajatin yabirukum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Artinya yaitu, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman dan sungguh dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum bi amahu dhahiratan wa batinah wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Yang artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Selanjutnya itu dari surat Al-Baqarah ayat 29 bersama terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa 'alas samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Surah Al-Baqarah, yaitulah dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia Maha mengetahui segala sesuatu. Baik, sudah kami bacakan yaitu dari surat Quran surat Al-An'am ayat 25 yang berbunyi yaitu membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis ya. Menurut penjelasan tentang makna khalifah fil ard, pertama bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah fil ard adalah karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi ya teman-teman ya. Maka Allah juga menjadikan pengikutnya sebagai pengganti umat Allah. Mereka berhak menguasainya dan berhak mengolah semua yang ada di dalamnya, dan mengangkat mereka atas yang lain dalam peringkat kemuliaan, derajat intelektual, harta, pangkat, dan rezeki, bukan faktor kelemahan, kebodohan, dan bukan kekikiran, karena semuanya diperoleh berdasarkan sifat dan respon mereka atas semua yang telah diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena itu Allah memberikan warning bahwa Allah Maha cepat siksanya bagi yang mengabaikan peringatan dan aturannya, tetapi dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang yang selalu memperhatikannya. Ayat ini juga menjelaskan bahwa tidak ada dosa yang diwariskan karena sanksi dosa hanya berlaku bagi pelakunya. Nah, di sini saya akan membacakan uraian ayat-ayat yang membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis Quran surat Al-Luqman ayat 20. Yaitu, semua yang ada di langit dan ada yang di bumi dengan segala potensinya yang melimpah diperuntukkan bagi kepentingan manusia, baik yang disaksikan dan dinikmati oleh jiwa lahir maupun oleh nalar dan batin. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pemanfaatan dan penguasaan terhadap semua yang telah diciptakan oleh Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi, harus benar-benar menjadi potensi yang mensejahterakan, menguntungkan, dan memudahkan dalam menegakkan pengabdian manusia kepada Allah sebagai mandat Tuhan di alam semesta. Dan terakhir, di sini saya akan membacakan tafsir dari Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang menjelaskan tentang jaminan Allah kepada manusia yang telah menerima kontrak primordialnya dengan Tuhan. Ayat ini menegaskan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut pada ayat-ayat yang lalu, yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya, dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. Kalimat dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, memberi pengertian bahwa Allah menciptakan bumi dan segalanya
untuk manusia. Allah telah menciptakan langit, lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah yang berbunyi, kemudian dia menuju langit, itu masih berupa asap. Lalu diberi firman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan penuh atas terpaksa. Selanjutnya itu kandungan hukum ayat-ayat yang membangun dasar hukum ekonomi dan bisnis. Itu pertama itu setiap pemimpin bertanggung jawab atas kelestarian alam semesta dan kesejahteraan para penghuni. Jadi seorang pemimpin di perusahaan ini harus bertanggung jawab atas kelestarian pegawainya ya. Kalau dia nggak jujur, si pemimpinnya ini pasti bakal kena siksaan di akhir nanti ya. Bakal dipertanggungjawabkan oleh karyawan tersebut. Dan selanjutnya itu semua yang ada di langit dan di bumi segala kondisinya baik yang disaksikan dan dirasakan oleh indera maupun tidak disediakan oleh Allah untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia. Maka pengembangan dan pengelolaannya harus memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi manusia dan kelestarian alam semesta. Jadi si perusahaan ini harus mempunyai manfaat produknya sendiri ya. Contoh kayak makanan kan ada manfaatnya buat kita buat dimakan, dan selanjutnya kayak pupuk bisa kita melestarikan alam dunia ini ya, yang akan diberikan oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan manfaatnya itu yaitu yang terakhir itu berdasarkan tujuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap segala yang ada di langit dan di bumi segala potensinya adalah boleh. Jadi berdasarkan tujuan yang di atas ya, berkaitan dengan pengembangan, jadi pengelolaan kayak makanan, tanaman, apa yang dilakukan oleh perusahaan atau produk tersebut atau hasil dagangannya harus bermanfaat bagi langit dan bumi segala kondisi harus berjalan dengan tujuan agamanya masing-masing, kayak halal ya. Dan makanan itu harus halal, tanamannya harus halal, segalanya harus halal, yang nggak boleh ada namanya haram ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi